Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cika Dwi Julia dari Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Waton Duri. Saya dari program studi perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman sekalian tentang materi Pancasila sebagai ideologi negara. Selamat menonton. Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah sebagai ideologi negara yang menjadi representasi warga negara dan tujuan dalam bernegara. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kepada kalian tentang apa itu Pancasila dan mengapa Pancasila dikatakan dengan ideologi negara. Kalau kamu ingin tahu, simak video ini sampai habis ya guys. Let's go. Oke, ideologi. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu kata idea dan logos. Idea adalah pemikiran, gagasan, atau konsep, sedangkan logos adalah pengetahuan. Nah, secara sederhana, ideologi ini berarti pengetahuan tentang ide, keyakinan, atau gagasan. Nah, kalau secara luasnya, ideologi ini adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa atau negara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang secara individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip-prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Oke teman-teman, kita lanjut ke sejarah perumusan Pancasila. Di dalam perumusan Pancasila ada beberapa tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara di dalam sidang pertama BPUPKI. Tokoh yang pertama ada Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini di dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan konsep dasar negara. Yang pertama ada pri kebangsaan, lalu pri keadilan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada Supomo. Di dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo ini mencetuskan konsep dasar negara. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan tokoh yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno di dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan konsep dasar negara, yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian usulan rumusan Pancasila dari ketiga tokoh tersebut dibahas lebih lanjut oleh para anggota panitia kecil BPUPKI yang disebut dengan Panitia 9. Kemudian Panitia 9 ini berhasil menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, di mana yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluk-pemuluknya, kemudian yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu yang ketiga ada persatuan Indonesia, kemudian yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah isi dari Piagam Jakarta. Namun, sebelum pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kalimat sila pertama rumusan Pancasila telah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai Pancasila. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, setiap warga negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Kemudian, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
Yang ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia. 1. Setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kemudian, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nilai-nilai yang kelima yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil antar sesama manusia. Selanjutnya, perbandingan ideologi antara komunisme, Pancasila, dan liberalisme. Berikut perbandingan ideologinya yang teman-teman semua bisa lihat. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi acuan bagi pembangunan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pancasila sebagai ideologi juga mengandung prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan persatuan yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.